Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 197 Kemarahan Danie. Timothy kali ini masih meremehkan kemarahan dan tekad Zheng Tiancheng. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar kebencian Zheng Tiancheng padanya, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Zheng Tiancheng sangat membenci Danie. Dia bersumpah untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Danie dan membalas dendam pada Danie. Setelah Timothy mendukung Danie dan mengganggu keputusannya untuk mengusir Danie, Zheng Tiancheng langsung membenci Timothy sampai ke intinya, dan langsung mendaftarkan Timothy sebagai nama hitam pada level yang sama dengan Danie dalam daftar. Untuk membuat Timothy maju, dia bahkan telah mencapai titik di mana dia akan melakukan apa saja, hampir gila. Setelah pertemuan hari itu berakhir, terlepas dari kekhawatiran rekan-rekannya di parit bersamanya, dia langsung memulai operasi panik untuk mengalahkan Zhao, dan mulai melakukan berbagai aktivitas dengan segala cara. Kerja keras Zheng Tiancheng akhirnya membuahkan hasil. Setelah kegiatan yang berat dan semua sumber daya serta bidak catur yang telah ditata sebelumnya, Zheng Tiancheng berhasil mencapai tujuannya, dan para pemimpin terkait mengumumkan bahwa Timothy akan dipindahkan ke rumah sakit kecil di bawah untuk perawatan medis keputusan dekan. Segera setelah berita bahwa wakil presiden Timothy akan dipindahkan ke sebuah rumah sakit kecil di pinggiran utara saat presiden keluar, terjadi keributan di 3 rumah sakit di pinggiran utara. Berita ini benar-benar terlalu mendadak. Itu juga terlalu tidak terduga. Anda harus tahu bahwa Timothy adalah veteran sejati dari Rumah Sakit Pinggiran Utara nomor 3. Dia telah bekerja di Rumah Sakit Pinggiran Utara nomor 3 sebelum diubah namanya menjadi Rumah Sakit Pinggiran Utara nomor 3. Dari sudut pandang siapapun, Timothy akan tinggal di rumah sakit ketiga pinggiran kota utara sampai pensiun. Tapi sekarang, karakter seperti itu langsung dipindahkan. Meskipun di permukaan, tampaknya Timothy dipindahkan ke rumah sakit kecil di bawah sebagai direktur dan menjadi pemimpin tertinggi. Tampaknya dia tidak kehilangan uang, dan bahkan mendapat sedikit keuntungan, tetapi siapapun yang mengerti sedikit bisa melihatnya. Yang sudah usang. Rumah sakit kecil seperti apa di bawah ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara? Meskipun rumah sakit nomor 3 Beijiao tidak diperingkatkan di kota Yanjing, itu hanya sebuah rumah sakit kecil. Tetapi Haolai juga merupakan rumah sakit kelas 3, ini adalah rumah sakit pendidikan Universitas Pengobatan Tradisional Cina Universitas Yanjing, ini adalah nomor 1. Dan ketika berita pemindahan tiba-tiba Timothy keluar, beberapa gosip dan berita gosip juga keluar. Pernahkah kamu mendengar? Dikatakan bahwa wakil presiden Zhao dipindahkan kali ini terutama karena seorang dokter bernama Danie di Departemen Pengobatan Pernafasan. Dikatakan bahwa Danie menyinggung Presiden Zheng karena suatu alasan. Dekan Zheng ingin memecatnya, tetapi Danie direkrut oleh wakil dekan Zhao. Wakil dekan Zhao tidak ingin melihatnya dipecat, jadi dia mencoba yang terbaik untuk melindunginya pada pertemuan rutin. Dikatakan bahwa dia memiliki meja dengan dekan Zheng, dan berakhir membuat marah Din Zheng, sehingga Din Zheng membawanya pergi. Aku juga mendengarnya. Kudengar Danie tidak menyinggung Din Zheng, tapi menyinggung keponakan Din Zheng, Zheng Wenbo, yang sekarang berada di Departemen Gastroenterologi. Dikatakan bahwa keduanya bahkan masuk ke melawan. Sial, Din Zheng baru saja membuat keputusan untuk memecat Danie itu. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa Zheng Wenbo dan Danie dulunya adalah rekan kerja di departemen yang sama. Ketika mereka berada di Departemen Kedokteran Pernafasan, mereka sudah berselisih. Zheng Wenbo adalah karena ketidaksepakatan Danie. Dan, dia dipindahkan ke Departemen Gastroenterologi. Hei, apa asal-usul Danie itu? Apakah layak bagi wakil presiden Zhao untuk membayar begitu banyak untuknya? Siapa yang tahu? Jika Anda bertanya kepada saya, dekan Zhao terlalu bodoh. Untuk seorang dokter biasa, yang dikatakan sebagai dokter yang baru saja lulus, tidak ada gunanya bertarung begitu keras dengan Din Zheng. Sekarang Anda lihat, tidak hanya dirimu sendiri. Di rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara, hampir semua orang mendiskusikan masalah pemindahan Timothy. Karena penugasan kembali Timothy, Danie, seorang dokter pernapasan kecil yang awalnya tidak dikenal, juga menjadi populer.
Banyak orang berspekulasi tentang latar belakang Daniye dan hubungan antara dia dan Timothy. Setelah berita bahwa Timothy menampar dekan Zheng di atas meja untuk Daniye, tidak ada yang percaya bahwa Daniye hanyalah seorang dokter biasa, dan tidak ada yang percaya bahwa Daniye dan Timothy sama sekali tidak memiliki hubungan. Kecuali orang-orang yang benar-benar mengenal Timothy, mereka tidak percaya bahwa Timothy benar-benar berdedikasi untuk publik, hanya karena dia mengira Daniye berbakat maka dia mengambil meja dengan Zheng Tiancheng. Pernahkah Anda mendengar tentang Wakil Presiden Zhao? Semuanya sampai sekarang, siapa yang belum tahu? Aku tidak menyangka Wakil Presiden Zhao akan sangat mendukung Daniye. Sepertinya Daniye dan Wakil Presiden Zhao memiliki hubungan dekat, tapi kali ini bahkan Wakil Presiden Zhao karena saya dipindahkan, Daniye mungkin juga kehilangan akal sehatnya. Sayang sekali. Dokter Ye benar-benar orang yang baik. Din Zheng menjelaskan bahwa dia ingin membalas dendam pribadinya dan dengan sengaja memukul Daniye. Itu benar, yang lain tidak tahu, tetapi di Departemen Kedokteran Pernafasan kita, siapa yang tidak tahu tentang kejadian antara dia dan Zheng Wenbo, jika bukan karena kejadian itu, kesalahan dokter Ye akan menjadi dosa. Sama sekali jika Anda tidak dipecat, itu sebenarnya bukan kesalahan prinsip. Jika Anda ingin berbicara tentang kesalahan prinsip, Zheng Wenbo pada prinsipnya adalah kesalahan, dan itulah yang terjadi pada teman dokter. Staf medis di Departemen Pengobatan Pernafasan juga membahas masalah ini. Kebanyakan dari mereka, ketika membicarakan masalah ini, diam-diam merasa kasihan pada Timothy dan Daniye. Kita semua tahu bahwa Timothy telah dipindahkan, dan itu akan terjadi pekerjaan Daniye. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam sombong. Lagi pula, tidak peduli seberapa populer Daniye, dia bukan renminbi, akan selalu ada beberapa orang yang menganggapnya tidak bahagia atau cemburu padanya. Daniye baru mengetahui tentang pemindahan Timothy setelah berita itu menyebar ke hampir semua orang di rumah sakit pinggiran utara. Daniye tidak bereaksi saat dia mendengar berita itu. Masalah ini terkait dengannya. Dia hanya mengira itu adalah pemindahan pekerjaan biasa dan tidak menganggapnya serius. Ketika dia tidak memikirkannya dengan serius, dia tidak pernah sensitif itu. Sampai dia pulang kerja, ketika dia mendengar perawat Xiaolin berlari untuk mengeluh untuknya, dia tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud perawat Xiaolin, jadi dia bertanya kepada perawat Xiaolin. Dia tidak bereaksi sampai perawat Xiaolin memberitahunya masalah itu. Saat dia memahami kisah umum masalah ini melalui perawat Xiaolin, kemarahan yang tak terkatakan melonjak di hati Daniye. Zheng Tiancheng membalas dendam padanya, dia tidak peduli sama sekali, tetapi karena perselingkuhannya, Zheng Tiancheng menyakiti orang yang tidak bersalah, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia toleransi. Secara khusus, orang yang terlibat adalah Wakil Presiden Timothy yang selalu disyukuri dan dihormati Daniye di dalam hatinya. Ini membuat api di hatinya semakin membara. Sungguh Zheng Tiancheng. Saya ingin melihat apakah Anda, Zheng Tiancheng, benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kali ini, aku, Daniye, pasti akan membiarkanmu melihat dan melihat metode Daniyeku. Tangan Daniye terkepal, dan wajahnya sangat suram hingga tinta menetes. Bab 198 Sentuhan Daniye. Dokter Ye, jangan terlalu khawatir dan sedih. Mereka memecatmu karena kehilangan mereka. Dengan keahlian medismu yang luar biasa, kamu akan sangat populer kemanapun kamu pergi. Mereka pasti akan menyesalinya di masa depan. Melihat wajah Daniye tiba-tiba menjadi suram, perawat Xiaolin berpikir bahwa Daniye sedih ketika mendengar bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya, jadi dia dengan cepat menghiburnya dengan hati-hati. Perawat Xiaolin, maafkan saya. Saya baru saja kehilangan kesabaran. Tidak apa-apa. Jika dia ingin memecat saya, dia bisa memecat saya. Tidak masalah. Baru pada saat itulah Daniye ingat bahwa perawat Xiaolin masih di sisinya, dia segera tersadar, dan tersenyum pada perawat Xiaolin dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti, Dokter Ye, kamu belum makan, ayo makan, aku mengundangmu. Perawat Xiaolin secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Daniye acuh tak acuh, dia hanya berpikir bahwa Daniye berpura-pura cantik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Oke, tapi aku harus makan banyak. Daniye tahu bahwa perawat Xiaolin mengkhawatirkan ketidaknyamanannya dan ingin menghiburnya, dia tersenyum dan tidak menolak kebaikan perawat Xiaolin.
Jangan khawatir, aku bisa membeli kafetaria. Perawat Xiaolin dengan bangga membusungkan dada kecilnya dan berkata dengan bangga. Dokter Ye, ayo makan malam bersama. Dalam perjalanan Danie dan perawat Xiaolin pergi ke kafetaria untuk makan malam, perawat pemandu lainnya, Suster He, juga datang dan mengundang Danie untuk makan bersama. Kakak He, aku sudah mendahuluimu. Kamu akan mentraktir Dokter Ye untuk makan malam, dan waktu makan berikutnya adalah waktunya. Sebelum Danie mengatakan apapun, perawat Xiaolin sudah melangkah maju. Melihat ekspresi sombong perawat Xiaolin, Danie dan Suster He mau tidak mau saling menatap satu sama lain, dan saling tersenyum. Sepanjang jalan, Danie bertemu dengan beberapa rekannya, dan ketika mereka melihat Danie datang, mereka semua dengan antusias ingin mengundang Danie untuk makan malam bersama. Danie sudah lama tidak bekerja di departemen ketika dia tiba di rumah sakit, tetapi penampilan dan kepribadiannya terlihat jelas bagi semua orang. Banyak orang di departemen telah menerima bantuannya, atau memintanya untuk membantu shift mereka, atau membantu menemui pasien, atau menunjukkan kebingungan profesional mereka. Tidak peduli yang mana dari mereka yang bertanya, Danie selalu jarang menolak, membantu kapan saja dia bisa, dan selalu menjelaskan kepada mereka sejelas dan sedetail mungkin. Semua orang merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Danie, dan juga sangat berterima kasih kepada Danie. Mereka semua berharap pada saat kritis ini, ketika Danie sedih, mereka bisa memberinya kehangatan. Setelah Danie dengan bijaksana menolak mereka, mengatakan bahwa perawat Xiaolin telah mengundangnya makan malam sebelumnya, rekan-rekan ini, seperti perawat He, mengungkapkan keinginan mereka untuk makan bersama Danie. Merasakan perhatian rekan-rekan itu untuknya, dan melihat mereka berpura-pura santai untuk mengundangnya makan malam, Danie benar-benar tersentuh hatinya. Meskipun dia memang membantu semua orang, tapi menurutnya, itu hanya sedikit usaha, tapi dia tidak berharap mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Tentu saja, seperti kata pepatah, Anda dapat melihat sifat sejati Anda dalam kesulitan, dan Anda juga dapat melihat sifat sejati Anda dalam kesulitan. Saat badai datang, itu juga menunjukkan karakter dan kemanusiaan sebagian orang. Ada beberapa dokter yang biasanya datang untuk menanyakan Danie setiap seteguk pertanyaan Dokter Ye, besar dan kecil, tapi sekarang mereka melihat Danie. Sengaja menjaga jarak, karena takut berhubungan dengan Danie. Bagi orang-orang ini, Danie sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Perasaan manusia itu hangat dan dingin, dan dunia ini panas dan dingin. Begitulah adanya. Baginya, itu hanya sedikit penyesalan di hatinya. Tapi rekan-rekan yang baik itu tidak bisa melihatnya lagi. Satu persatu memarahi mereka berdarah. Terutama perawat Xiaolin dan yang lainnya yang lebih lugas. Mereka sangat marah sehingga mereka hampir berlari untuk menemukannya dan memarahinya, tetapi Danie menghentikannya, dia tidak peduli, tetapi untuk perawat Xiaolin dan yang lainnya, tidak peduli apa kepribadian mereka semua milik departemen yang sama, dan mereka akan bekerja sama di masa depan. Rekan-rekan ini, tidak seperti dia, Danie sendirian, mengundurkan diri jika dia mau, dan tidak jika dia ingin berhenti. Mereka semua memiliki keluarga dan rumah, atau memiliki beban sendiri, dan kecil kemungkinan mereka akan berhenti dari pekerjaan mereka saat ini. Selama makan, meskipun Danie selalu bertindak sangat alami, memberitahu mereka bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, dan bahkan memberitahu mereka bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, rekan-rekan itu mereka semua jelas tidak mempercayai kata-katanya. Danie berulang kali, memberitahunya untuk tidak terlalu memperhatikan pengusiran dari rumah sakit, dan pada saat yang sama mereka terus memarahi Zheng Wenbo dan Zheng Tiancheng karena tidak tahu malu. Meskipun dia sedikit tidak berdaya karena mereka masih tidak mempercayai kata-katanya, Danie benar-benar tergerak dari lubuk hatinya ketika dia merasakan perhatian dan antusiasme dari rekan-rekan ini. Setelah terlibat, beberapa suasana hati yang terpengaruh menjadi lebih baik lagi. Rekan-rekan yang baik hati dan saleh ini membuatnya merasa bahwa sama sekali tidak layak untuk marah pada bajingan berpikiran sempit seperti Zheng Tiancheng yang menggunakan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi. Rekan-rekan ini juga membuat tekad Danie untuk berurusan dengan orang-orang seperti Zheng Tiancheng lebih teguh di hati Danie. Dia tidak bisa menonton bajingan seperti Zheng Wenbo dan Zheng Tiancheng hidup dalam gaya dan makanan, dan membiarkan rekan-rekan yang baik hati ini menderita keluhan dan perlakuan tidak adil.
Selama orang-orang seperti Zheng Tiancheng tidak membersihkan selama sehari, rekan-rekannya akan cenderung diperlakukan tidak adil, dan bahkan sangat mungkin suatu hari mereka akan menghadapi sesuatu seperti yang dia temui sekarang. Sangat tidak mungkin bagi orang seperti Zheng Tiancheng untuk bersikap adil dan adil dalam posisi kepemimpinan. Setelah menyelesaikan makan siang yang membuat Daniye penuh emosi, Daniye mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya yang antusias dan berjalan langsung ke kantor Timothy. Bahkan jika Timothy tidak terlibat olehnya, dan dia tahu bahwa Timothy ditekan dan diintimidasi oleh Zheng Tiancheng, dan jatuh ke dalam situasi yang sulit, Daniye harus pergi dan menemuinya, untuk menghibur pria yang merekrutnya ke rumah sakit, dan telah merawatnya sepanjang waktu. Dia merawat pemimpin Youjia, belum lagi Timothy masih terlibat dengannya, dan dia ingin mengunjunginya apapun yang terjadi. Dan saat Daniye berjalan menuju elevator, sebelum dia sempat menekan elevator, dia menerima telepon lagi dari Fang Tingting. Fang Tingting tidak tahu dari mana dia mendengar tentang situasi Daniye, dan dia tampak sangat khawatir di telepon. Daniye tersentuh, jadi dia harus dengan serius menjelaskan situasinya kepada Fang Tingting, menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan dia, bahkan jika dia benar-benar dipecat, itu tidak masalah, dan dia memperlakukannya dengan baik. Lega. Apa yang menggerakkan Daniye dan membuatnya tercengang adalah bahwa Fang Tingting tampaknya tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Setelah memarahi Zheng Tiancheng di telepon, dia dengan agresif mengangkat kepadanya lagi apa yang dia katakan, dia membesarkannya, proposal, yang mana berarti jika Daniye tidak punya pekerjaan, dia akan tinggal di rumahnya di masa depan. Dan dia akan memberinya makanan dan tempat tinggal seperti anak miskin yang tidak bisa hidup dengan pekerjaan rumah sakit. Ini, dan biarkan dia tidak khawatir tentang uang sama sekali. Bab 199 lega. Direktur Wang. Setelah akhirnya menghibur Fang Tingting, Daniye, yang meletakkan teleponnya, baru saja keluar dari lift ketika dia bertemu dengan Wang Yanchao, yang wajahnya pucat dan matanya penuh amarah. Daniye keluar dari lift di sebelah kiri, dan Wang Yanchao keluar dari lift di sebelah kanan. Keduanya berjalan menuju kantor Timothy hampir bersamaan, hampir saling meleset. Daniye. Wang Yanchao juga tidak menyangka akan bertemu dengan Daniye, dan sorot matanya juga membeku sesaat. Direktur Wang, kamu juga pergi ke kantor Dekan Shao, kan? Ayo pergi ke sana bersama. Daniye tersenyum dan berkata. Daniye, jangan menekan masalah ini. Perselisihan antara Zheng Tiancheng dan Dekan Shao bukan hanya masalah 1 atau 2 hari. Ini bukan sepenuhnya karena kamu. Bahkan tanpamu dalam masalah ini, Zheng Tiancheng juga akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Dekan Shao. Setelah Wang Yanchao mengangguk, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Direktur Wang, saya tahu. Daniye memandang Wang Yanchao dan berkata dengan rasa syukur di dalam hatinya. Dari ekspresi Wang Yanchao barusan, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dan kekhawatiran di hati Wang Yanchao. Tetapi setelah melihatnya, pikiran pertama Wang Yanchao bukanlah menyalahkannya atas tindakan impulsifnya di awal, atau menyalahkannya karena membiarkan Zheng Tiancheng menangkap Xiao Bianzi, tetapi untuk menghiburnya dan membiarkannya tidak terlalu banyak kesulitan. Ini sangat menyentuhnya. Wang Yanchao sangat baik padanya, dia melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Jangan terlalu khawatir dengan pekerjaanmu. Aku pernah berkata bahwa selama aku masih di rumah sakit ketiga Beijiao, aku pasti akan melindungimu dan tidak akan membiarkanmu dirugikan. Jadi, kamu bekerja keras saja. Hal lain, saya tidak percaya bahwa Zheng Tiancheng benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Melihat Daniye tidak berada di bawah tekanan berat, Wang Yanchao merasa sedikit lega. Direktur Wang, saya tidak perlu khawatir, masalahnya adalah, saya tidak bekerja di sini. Hati Daniye menjadi semakin terharu. Jangan bicara omong kosong seperti itu, selama aku adalah Direktur Departemen Kedokteran Pernafasan, suatu hari kamu akan menjadi dokter di Departemen Kedokteran Pernafasan kita, dan tidak ada yang bisa menidurimu. Wang Yanchao melambaikan tangannya, ayo berhenti bicara di sini, ayo pergi, ayo temui Dekan Shao. Melihat Wang Yanchao dengan ekspresi tegas di wajahnya, Daniye membuka mulutnya, ingin membujuk Wang Yanchao, bahkan jika dia benar-benar dipecat oleh Zheng Tiancheng, dia tidak perlu menghadapi Zheng Tiancheng, agar tidak mengikuti Timothy dia terseret oleh langkah kakinya, dan itu sama sekali tidak perlu, setelah dia meninggalkan rumah sakit ini.
bukannya dia tidak akan bisa hidup. Tapi memikirkan temperamen Wang Yanchao, Danie tidak mengatakan apa-apa. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Selama Zheng Tiancheng terbunuh, semuanya akan terpecahkan. Dalam hati Danie, tekadnya untuk menjatuhkan sampah seperti Zheng Tiancheng menjadi semakin ditentukan. Dia tidak akan pernah melihat Wang Yanchao diseret olehnya seperti Timothy, dan dijatuhkan oleh Zheng Tiancheng. Di kantor Timothy. Di belakang meja di tengah kantor, Timothy sedang duduk di kursi yang dia kenal, melihat ke kantor ini, melalui jendela itu, melihat arus sibuk orang-orang di lantai bawah, jas putih yang sibuk, ambulans masuk dan keluar. Ada jejak kesedihan di matanya. Dia telah bekerja di sini selama hampir 30 tahun sejak dia lulus dari Universitas Pengobatan Tradisional Cina dan masuk ke rumah sakit kecil bernama Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina pada waktu itu, selangkah demi selangkah bangkit dari keterpurukan. Untuk pengembangan rumah sakit ini, dia bekerja keras dan memberikan semua yang dia miliki. Dia sudah lama mengenal semua yang ada di rumah sakit ini, para dokter kunci di setiap departemen, setiap sudut rumah sakit. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana dia akan meninggalkan rumah sakit ini. Tapi yang membuatnya merasa lebih sedih bukanlah karena Zheng Tiancheng memindahkannya, bukan karena dia ingin meninggalkan rumah sakit yang paling dia kenal, yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun dan mendedikasikan tahun-tahun terindahnya. Itu adalah kinerja mitra lamanya. Setelah Zheng Tiancheng membawanya pergi, beberapa orang yang pernah mengenalnya di masa lalu khawatir akan terlibat, jadi mereka berinisiatif untuk memeluk paha Zheng Tiancheng dan berlutut di depan Zheng Tiancheng. Berita bahwa dia akan dipindahkan telah dikonfirmasi, untuk menghindari tabu dan mengungkapkan ketulusan mereka kepada Zheng Tiancheng, mereka bahkan tidak datang menemuinya, dan mereka sepertinya tidak ingin mengirimnya pergi. Ketika mereka bertemu di koridor, mereka berpura-pura tidak melihatnya, berbalik dan buru-buru menghindar. Sepertinya dia benar-benar tua. Rasanya begitu banyak. Ini juga untuk bertahan hidup tidak ada gunanya merasakan hal sebesar itu. Selain itu, dia bukan saudara pelajar yang baru saja lulus, dan sepertinya dia belum pernah melihat hal-hal seperti dunia yang panas dan dingin. Setelah beberapa saat, Timothy memalingkan muka, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan diam-diam menghela nafas. Tuk tuk. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Timothy menoleh dan melihat ke arah pintu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saat pintu kantor terbuka, sosok Wang Yanchao muncul dari pintu. Wang tua, aku tidak memikirkannya, kamu harus datang. Melihat sosok Wang Yanchao, Timothy mau tidak mau menunjukkan senyum hangat di wajahnya. Jika hanya ada satu orang di rumah sakit ini yang yakin bahwa apapun situasi yang dia hadapi, dia akan datang menemuinya, maka orang itu pastilah Wang Yanchao. Meskipun temperamen Wang Yanchao terkadang sangat menyebalkan ketika amarahnya menjadi keras kepala, kepercayaan. Dekan Shao, halo. Danie mengikuti Wang Yanchao ke kantor. Danie, kamu juga di sini? Timothy menatap Danie yang masuk ke kantor setelah Wang Yanchao, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tetapi segera, senyum hangat muncul di wajahnya lagi. Din Shao, maafkan akulah yang menyeretmu. Melihat Timothy yang tampak kuyu, Danie menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya. Benar-benar membosankan. Timothy melambaikan tangannya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Danie mengatakan apapun, ekspresi bersalah muncul di wajahnya lagi, dan dia berkata langsung, namun, Danie, kemampuanku terbatas kali ini, aku khawatir aku tidak bisa melindunginya. Kamu harus siap secara mental, Zheng Tiancheng bertekad untuk mengeluarkanmu kali ini. Timothy benar-benar merasa bersalah. Jika dia pergi sekarang, satu-satunya orang yang merasa paling menyesal di hatinya adalah Danie. Ketika dia merekrut Danie saat itu, dia telah berjanji pada Danie bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Danie menderita, dan pasti akan membiarkan dia berkonsentrasi pada pekerjaannya di rumah sakit, jika dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sekarang dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tentu saja dia juga tidak bisa melindungi Danie. Bab 200 Dokter Sungguhan. Dekan Shao. Danie memandang Timothy di depannya, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan.
Hal-hal telah sampai pada titik ini. Timothy sendiri telah menderita keluhan yang begitu besar dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dalam hatinya, bahkan masih mengkhawatirkan tentang dia sebagai dokter kecil, dan masih merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa seolah-olah ada sesuatu yang tercekik di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika Wang Yanchao begitu baik padanya, dia masih bisa mengucapkan terima kasih. Tapi Timothy, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Dia tahu bahwa banyak orang di luar menebak tentang hubungan sebenarnya antara dia dan Timothy. Saat makan tadi, banyak rekannya yang menebak seperti ini, tapi dia sendiri sangat jelas, sebenarnya tidak ada hubungan antara dia dan Timothy. Mereka bahkan tidak memiliki banyak persimpangan, kecuali bahwa dia adalah dokter yang direkrut oleh Timothy. Keduanya bahkan sangat jarang bertemu, dan tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi dengan hubungan seperti itu, Timothy tidak hanya berusaha melindungi Danie di rapat pimpinan rumah sakit, tetapi untuk Danie, dia tidak ragu untuk menampar meja dengan Zheng Tiancheng, bahkan dalam situasi ini, dia masih mengkhawatirkannya. Kamu Danie? Rahmat macam apa ini? Bagaimana kebaikan pengetahuan dan perjumpaan seperti itu dapat diungkapkan dengan kata-kata terima kasih yang sederhana? Danie hanya bisa diam-diam mengingat kebaikan mengenalnya jauh di dalam hatinya. Sementara hatinya dipenuhi dengan emosi untuk Timothy, kebencian Danie terhadap Zheng Tiancheng menjadi semakin kuat. Zhao Tua, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah Danie. Selama Wang lamaku ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkan Danie dipecat. Wang Yanchao berkata dengan suara yang dalam, menatap Timothy. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini? Seharusnya hilang. Kali ini, rubah tua Zheng Tiancheng telah menghabiskan banyak uang dan langsung menemukan banyak koneksi untuk menjatuhkanku. Sekarang perintah transfer dari atas telah keluar, pada dasarnya harus tidak ada ruang untuk perubahan. Timothy menggelengkan kepalanya. Sebagai wakil presiden rumah sakit, dia sudah lama berada di posisi ini, jadi dia secara alami memiliki beberapa koneksi. Setelah mengetahui tentang serangan Zheng Tiancheng, dia secara alami berusaha dan berjuang ya, tapi dia tanya beberapa pemimpin yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya, dan mereka semua berkata bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kali ini, seorang pemimpin besar langsung mengambil keputusan. Zheng Tiancheng, anjing tua ini, terlalu banyak. Dia benar-benar terlalu banyak menipu orang. Dia bahkan melakukan hal semacam ini untuk kepentingannya sendiri. Apa yang akan dia lakukan untuk membuat rumah sakit ini terlihat seperti? Di mata Wang Yanchao, kobaran amarah menyala, dan tangannya mengepal. Aduh! Timothy juga menghela nafas, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jika dia dipindahkan dari rumah sakit kali ini, yang paling dia khawatirkan adalah prospek rumah sakit ini. Dia sangat jelas tentang karakter Zheng Tiancheng. Di masa lalu, dia, Timothy, mampu menahan Zheng Tiancheng di rumah sakit ini sehingga dia tidak akan sering datang. Setelah turun ke rumah sakit, saya khawatir bahwa dia, Zheng Tiancheng, akan sendirian di dunia. Di rumah sakit, saya khawatir itu akan benar-benar berantakan di masa depan. Fondasi yang telah dikumpulkan rumah sakit ini dengan susah payah selama beberapa dekade, dan situasi luar biasa yang telah dicapai dengan susah payah, dapat dihancurkan olehnya. Tapi apa gunanya khawatir lagi? Meskipun Zheng Tiancheng brengsek, dia tahu bagaimana memanfaatkan dan terlibat dalam berbagai hubungan, dan dia sempurna dalam melakukan sesuatu. Dia telah mencoba beberapa kali untuk mengeluarkan Zheng Tiancheng dari rumah sakit. Dia tidak berhasil, tetapi sekarang dia dibawa pergi oleh dirinya sendiri. Ketika dia berada di rumah sakit ini sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Zheng Tiancheng. Sekarang dia telah meninggalkan rumah sakit, bahkan lebih tidak mungkin untuk melakukan apapun. Din Zhao, Direktur Wang, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan orang-orang seperti Zheng Tiancheng mendapatkan balasan atas perilakunya, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang dengan perilaku korup seperti dia terus berada di posisi kepemimpinan rumah sakit. Lancang. Melihat tatapan khawatir di mata Timothy, Danie akhirnya menghiburnya. Biarkan dia mendapatkan pembalasan. Timothy dan Wang Yanchao tidak bisa menahan senyum satu sama lain ketika mereka mendengar kata-kata Danie. Mereka semua merasa bahwa kata-kata Danie keluar dari emosi, dan mereka sama sekali tidak mengingat kata-kata Danie.
Dia, Timothy, sebagai wakil presiden, dianggap sebagai orang yang memiliki akar tidak peduli di rumah sakit atau di sistem medis dan kesehatan. Dia tidak dapat membantu Zheng Tiancheng, dan dia tidak dapat membiarkan Zheng Tiancheng mendapatkan pembalasan. Anak muda kecil, seorang dokter kecil yang baru saja kembali ke Cina, apa yang akan dia lakukan untuk membuat Zheng Tiancheng mendapat balasan? Adapun retribusi otomatis Tuhan? Timothy dan Wang Yanchao bahkan tidak percaya pada hal semacam ini. Mereka berdua percaya pada materialisme ilmiah Marxis, dan mereka tidak percaya pada idealisme bahwa kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dibalas. Tahayul kebenaran, di setidaknya mereka telah hidup untuk sebagian besar hidup mereka. Dalam hidup mereka, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka telah melihat banyak hal seperti orang baik diintimidasi oleh orang lain, dan orang jahat hidup selama ribuan tahun. Tapi mereka tidak membantah Daniel, mereka tidak mematahkan semangat Daniel. Orang muda harus terlihat seperti orang muda. Ada baiknya memiliki sedikit harapan di hati mereka. Daniel juga melihat bahwa mereka berdua tidak percaya apa yang dia katakan, dan dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tidak ada artinya untuk mengatakan lebih banyak sekarang, dia hanya perlu bertindak. Dan gunakan sudah cukup bahwa tindakan itu benar-benar menjatuhkan Zheng Tiancheng. Tidak, aku akan melawan anjing tua Zheng. Setelah hening sejenak, Wang Yanchao tiba-tiba berkata dengan marah. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik untuk keluar. Wang tua, duduklah untukku. Wajah Timothy tenggelam, dan dia menghentikan Wang Yanchao. Apa yang kamu lakukan? Pahlawan Cheng, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu bergegas keluar seperti ini sekarang? Bisakah kamu melawan Zheng Tiancheng? Bahkan jika kamu bisa melawan Zheng Tiancheng, apa masalahnya? Tapi, aku benar-benar tidak berdamai. Wang Yanchao berhenti, wajahnya penuh keengganan dan kemarahan. Ketika dia berpikir bahwa pemimpin yang baik seperti Timothy ditipu seperti ini, sementara orang dengan perilaku buruk seperti Zheng Tiancheng masih berpuas diri dan mendominasi, dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Jika kamu tidak berdamai, kamu harus menekannya. Timothy berkata dengan suara yang dalam, Wang tua, saya peringatkan Anda, jangan main-main dengan masalah ini, jangan sombong, dan Anda tidak peduli dengan urusan Daniel, Anda tidak bisa melakukannya. Zheng Tiancheng sekarang di rumah sakit menutupi langit dengan satu tangan, bahkan jika kamu keras kepala, tidak ada gunanya, dan kamu akan menyeret dirimu ke dalam air. Berbicara tentang ini, Timothy melihat Wang Yanchao akan berbicara lagi, jadi dia melambaikan tangannya dan menghentikannya. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, dan saya juga tahu bahwa Anda tidak peduli dengan pekerjaan ini. Dengan Anda pengalaman kerja dan kekuatan Wang tua, paling buruk, hanya beralih ke rumah sakit lain, tetapi sekarang rumah sakit membutuhkan Anda, Departemen Pengobatan Pernafasan membutuhkan Anda, dan pasien di sekitar sini juga membutuhkan Anda, Wang tua. Bukan hanya temanku, tapi juga salah satu pemimpin Daniel. Selain itu, kamu adalah seorang dokter, jangan lupa apa niat awalmu ketika menjadi seorang dokter. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan atau bagaimana mereka membuat rumah sakit. Pertama-tama kita harus melakukan bisnis kita dengan baik, dan melakukan tugas kita sebagai dokter terlebih dahulu, yang merupakan hal terpenting. Suara Timothy terdengar kuat di benak Daniel. Daniel memandang Timothy dengan wajah karakter Cina yang agung, dan menatapnya dengan ekspresi serius dan bahkan tegas. Di dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh sesuatu, dan matanya sedikit tegang. Basah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa sistem medis Huaxia dikritik oleh banyak orang, tetapi perawatan medis Huaxia selalu menjadi keajaiban kelas dunia, dengan lebih dari 1 miliar orang semua masalah medis dapat diselesaikan. Karena Huaxia memiliki dokter sungguhan seperti Timothy. Ekspresi Wang Yanchao juga terdiam. Dia tahu apa yang dimaksud Timothy, dan dia juga tahu bahwa Timothy benar. Ya. Dia tidak peduli dengan posisi Direktur Departemen Rumah Sakit Ketiga BI Jiao, atau bahkan pekerjaan seorang dokter di Rumah Sakit Ketiga BI Jiao, tapi bisakah dia tidak peduli dengan bawahan dan kolega dari departemen itu? Bisakah Anda tidak peduli dengan pasien-pasien itu? Ketika saya masuk rumah sakit untuk bekerja, saya masih ingat dengan jelas pembacaan sumpah medis yang hikmat. Mengetahui bahwa kepergian Timothy adalah kesimpulan sebelumnya,
baik Wang Yanchao dan Danie merasa sedikit berat meskipun Timothy selalu berpura-pura bebas dan mudah, dan terus menghibur mereka secara bergantian. Bagaimana mungkin mereka berdua benar-benar sangat bahagia mudah dilihat. Ketika mereka keluar dari kantor Timothy, baik Danie maupun Wang Yanchao merasa sedikit berat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yanchao, Danie meminta hari libur pada Wang Yanchao. Wang Yanchao tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa Danie terpengaruh oleh kejadian ini dan ingin mengambil cuti untuk menyesuaikan suasana hatinya, jadi dia setuju tanpa mengatakan apapun. Dengan ketekunan Danie yang biasa, dia tidak punya alasan untuk tidak menyetujuinya. Apa yang disebut Danie meminta cuti sebenarnya tidak lebih dari 1 hari libur, seperti terakhir kali dia mengambil cuti, Danie mengada-ada saat waktunya istirahat. Ketika keduanya mengucapkan selamat tinggal di pintu masuk lift, Danie tahu bahwa Wang Yanchao sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pemindahan Timothy masih tidak dapat diterima atau marah. Tidak seimbang. Tapi dia tidak banyak bicara pada Wang Yanchao, dan dia juga tahu bahwa tidak ada artinya mengucapkan kata-kata penghiburan itu sekarang. Terlebih lagi, suasana hatinya saat ini sama-sama sedih dan marah, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong itu. Bagi Wang Yanchao, kelegaan terbaik adalah dia mengalahkan orang-orang seperti Zheng Tiancheng dan membiarkannya menderita pembalasan. Dekan Shao, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda diintimidasi dengan sia-sia. Direktur Wang, jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda depresi. Mungkin di dunia ini, penjahat seperti Zheng Tiancheng sering berhasil, mungkin di dunia ini, ada banyak orang yang benar-benar baik dan adil seperti Timothy yang diintimidasi. Namun, Danie tidak ingin peduli dengan orang lain, dan dia tidak terlalu peduli. Tapi apa yang terjadi di depan matanya, apa yang terjadi pada temannya, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir orang yang dia hormati, orang yang benar-benar baik dan adil, orang yang selalu merawatnya dengan baik, diintimidasi oleh penjahat seperti Zheng Tiancheng. Zheng Tiancheng, saya pasti akan membuat Anda membayar mahal untuk tindakan Anda. Rasa dingin melintas di mata Danie. Bab 201 angkat. Dr. Zheng, Dekan Zheng telah bergerak. Orang tua Timothy itu telah memutuskan untuk pergi. Tanpa halangan dari orang tua Timothy itu, selanjutnya, anak bernama yaitu pasti akan dipecat. Di kantor dokter Departemen Gastroenterologi, para dokter sedang mendiskusikan masalah pemindahan Timothy dengan wajah gembira. Karena perlindungan Timothy terhadap Danie, para dokter ini sangat khawatir dengan tindakan Timothy, wakil presiden. Tidak seperti itu. Ketika mereka menyebutkan bahwa Danie mungkin akan dipecat, semua orang tidak dapat menahan perasaan gembira dan gembira di hati mereka. Terutama pada hari itu, para dokter yang telah dipukul oleh Danie merasa sangat nyaman di hati mereka. Ekspresi wajah Zheng Wenbo juga mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkatakan. Tindakan Zheng Tiancheng kali ini secepat kilat, dan dia tidak memberitahu siapapun sebelumnya, bahkan keponakannya, tidak menerima kabar apapun, dan dia juga tidak mendengar kabar tersebut hingga hari ini. Orang tua Timothy akhirnya lolos begitu saja. Selanjutnya, seharusnya anak bermargaye. Orang tua Timothy baru saja dipindahkan, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagai dekan rumah sakit kecil di bawah untuk orang tua, tetapi anak laki-laki bermargaye tidak akan begitu bahagia. Nasibnya harus langsung diusir. Bocah bermargaye ini adalah pria miskin yang mengendarai mobil ki kecil dan tinggal di rumah kontrakan. Jika dia kehilangan pekerjaannya, dia pasti akan sangat sengsara saat itu. Saya khawatir dia tidak bisa bahkan hidup normal, turun. Memikirkan situasi tragis bahwa anak bermargaye akan kehilangan pekerjaannya di rumah sakit, Zheng Wenbo tidak dapat menahan perasaan seolah-olah dia telah makan es krim pada bulan Juni, dan merasa bahwa setiap sel di tubuhnya terasa segar. Dan lelaki tua bermarga Wang itu cepat atau lambat harus menyelesaikan perhitungan dengannya. Tapi biarkan dia pergi sekarang, Timothy dan Danie baru saja menyingkirkan kedua orang itu, jika Anda langsung menyerang lelaki tua Wang Yanchao, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para dokter, dan mungkin itu akan terjadi lagi. Tetapi ketika situasinya sedikit mereda, dia pasti akan puas dengannya. Zheng Wenbo diam-diam menghitung di dalam hatinya. Timothy, bajingan menyebalkan itu, akhirnya berhasil membawanya pergi. Di kantor dekan,
Zheng Tiancheng setengah berbaring di kursi dengan postur yang sangat santai dan nyaman, wajahnya penuh dengan ekspresi santai dan gembira. Sejak dulu, dia ingin menyingkirkan Timothy yang merusak pemandangan. Hanya saja dia belum bisa memenuhi keinginannya. Pertama, Timothy tertanam kuat di rumah sakit, dan sekelompok orangnya sendiri mendukungnya. Kedua, Timothy memang sangat jujur. Zheng Tiancheng juga tidak tangkap ekornya. Tentu saja, Zheng Tiancheng tidak akan percaya bahwa ada orang yang benar-benar jujur di dunia ini. Di matanya, apa yang disebut kejujuran tidak lebih dari lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hanya saja Bianzi tidak tertangkap. Karena segala macam masalah, Zheng Tiancheng tidak pernah mengambil keputusan, juga tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk secara resmi memutuskan hubungan dengan Timothy, tetapi kali ini, karena insiden Danie, dia akhirnya mengambil keputusan dan melepaskannya. Keluar dan bawa Timothy pergi dengan paksa. Di mata banyak orang, perilakunya kali ini agak impulsif, tetapi dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya impulsif, meskipun dia memang sangat marah pada saat itu, dan sangat marah oleh Timothy gila, tetapi ketika dia bertindak, dia masih menimbangnya, dan akhirnya merasa bahwa kelebihannya melebihi kerugiannya, jadi dia bertindak. Sekarang, rumah sakit ketiga pinggiran utara akhirnya menjadi wilayahku, Zheng Tiancheng. Tidak ada lagi pria bertele-tele dan obstruktif seperti Timothy, Zheng Tiancheng akhirnya bisa melenturkan ototnya dan melakukan banyak hal. Pak Tua Zhao, bukankah Anda selalu berpikir Anda hebat hanya karena Anda adalah direktur rumah sakit? Bukankah kamu masih begitu sombong dan centil saat itu, menepuk meja, mengira aku, Zheng Tiancheng, tidak bisa membunuhmu? Bagaimana dengan sekarang? Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Anda pasti tidak pernah membayangkan bahwa teman-teman lama Anda itu, rekan-rekan seperjuangan yang solid itu, akan datang ke sisi saya. Memikirkan ekspresi anggota komite tetap rumah sakit yang datang ke kantornya untuk menunjukkan kesetiaan dan keramah tamahan mereka, Zheng Tiancheng merasa bahwa setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Selanjutnya, anak itu bernama Ye. Setelah menyipitkan matanya dan menikmati kesenangan yang tak terkatakan untuk beberapa saat, cahaya dingin muncul di mata Zheng Tiancheng, dan dia sedikit mengernyit. Zheng Tiancheng merasa seperti ada api yang membakar di dadanya dengan gerakan dan ekspresi yang dia ajak bicara. Bahkan setelah 2 atau 3 hari berlalu, api di dadanya belum mereda sama sekali. Seorang dokter muda, apa-apaan, berani bertindak liar di depannya. Jika dia, Zheng Tiancheng, tidak memberinya pelajaran yang baik, dia benar-benar berpikir bahwa Zheng Tiancheng mudah diganggu. HMPH, semoga saat dia dipecat, dia masih bisa sombong seperti hari itu. Namun, balas dendam Zheng Tiancheng bukan hanya tentang pengusiran. Dia, Zheng Tiancheng, mengatakan bahwa jika dia ingin Danie mendapatkan pijakan di seluruh lingkaran medis kota Yanjing, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakan Zheng Tiancheng. Zheng Tiancheng mendengus dingin di dalam hatinya, dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dokter obat sepertinya tahu bahwa semua orang sepertinya mengerti mengapa Danie meminta cuti. Hanya saja itu pemahaman staf medis dari Departemen Kedokteran Pernafasan, banyak dari mereka masih merasa berat ketika berpikir bahwa Danie mungkin akan meninggalkan Departemen Kedokteran Pernafasan di masa depan. Terutama staf medis di klinik rawat jalan, dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Danie, merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti Danie meminta cuti hari ini seperti membiasakan Danie pergi terlebih dahulu. Kak Hi, apakah menurutmu Dokter Ye benar-benar akan dipecat? Perawat Xiaolin bertanya pada Sister Hi dengan lesu. Jika Anda bertanya kepada saya harus bertanya kepada siapa? Saya bukan direktur rumah sakit. Suster Hi berkata tanpa daya. Tanpa diduga, pria bernama Zheng itu adalah penjahat. Untungnya, saya pikir dia adalah orang yang baik dan pemimpin yang baik hari itu. Itu benar-benar mengejutkan. Perawat Xiaolin juga tahu bahwa pertanyaan yang baru saja dia tanyakan tidak ada artinya. Setelah cemberut beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Memikirkan hari ketika Zheng Tiancheng datang ke departemen untuk menemui Danie saat itu, dia mengira dia adalah dekan yang baik dan memperlakukannya dengan sangat hormat, dan dia merasa menyesal untuk sementara waktu. Saudari Su, menurutmu apakah Dokter Ye benar-benar akan dipecat? Perawat Xiaoli mengangkat kepalanya dan bertanya pada Su Dongmei. Bagaimana saya tahu? Ekspresi Su Dongmei juga agak berat.
Meskipun dia juga sangat marah dengan Danie dan merasa bahwa Danie telah mempermainkannya, tetapi tidak peduli betapa kesalnya dia dengan Danie, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Danie memang seorang dokter yang baik. Jika dokter sebaik itu dipecat, itu akan menjadi kerugian besar bagi Departemen Kedokteran Pernapasan dan Rumah Sakit. Pak Tua Zeng itu benar-benar bukan orang baik. Terkutuklah dia untuk memiliki seorang putra di masa depan, tidak, dia akan memiliki cucu tanpa bajingan. Perawat Xiaoli mengutuk dengan suara rendah. Di kantor bagian rawat inap. Para dokter juga sedikit tertekan, tetapi mereka tidak memarahi secara langsung seperti para perawat, dan mereka bahkan tidak berbicara tentang Danie. Dibandingkan dengan para perawat muda yang baru saja lulus, para dokter ini jauh lebih rasional. Mereka semua tahu bahwa pekerjaan mereka tidak mudah didapat, tidak peduli seberapa banyak mereka mengeluh tentang Danie, mereka hanya menyimpan pikiran ini di hati mereka, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka dengan Zheng Tiancheng, mereka hanya menyimpannya di hati mereka. Berlawanan dengan suasana depresi di Departemen Kedokteran Pernafasan, suasana Departemen Gastroenterologi tempat Zheng Wenbo bekerja berada di tengah kegembiraan dan kegembiraan, masing-masing dari mereka memiliki senyum bahagia dan gembira di wajah mereka, dan mereka semua masuk. Semangat tinggi mereka berdiskusi tentang pengusiran Danie, dan bahkan berspekulasi tentang hari ketika Danie akan dikeluarkan, terutama ketika mereka mengetahui bahwa Danie telah meminta cuti dan tidak masuk kerja. Orang-orang ini bahkan lebih bersemangat luar biasa, saya merasa bahwa Danie telah dikalahkan. Sementara rekan-rekan di Departemen Pengobatan Pernafasan Rumah Sakit Ketiga di pinggiran utara merasa kasihan atas apa yang terjadi pada Danie dan merasa tertekan, para dokter di Departemen Gastroenterologi, Zheng Wenbo dan yang lainnya tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan. Sambil berbicara tanpa henti tentang kemungkinan tragedi Danie. Di mata Zheng Wenbo dan para dokter di Departemen Gastroenterologi, Danie, yang seharusnya mencari tempat untuk menangis saat ini, sudah berdiri di gedung penerimaan Bandara Internasional Yanjing, di depan pintu keluar dari lorong internasional. Danie tidak menangis, tidak hanya tidak menangis, dia juga terlihat sangat bahagia. Kakak Yang, maafkan aku, kali ini kamu harus bekerja keras untuk datang ke sini. Setelah memeluk pria kurus dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, Danie menatap pria kurus di depannya dengan ekspresi bersalah. Dokter Ye, kamu terlalu sopan. Hidupku, Jin Ziqiang, diselamatkan olehmu. Merupakan kehormatan bagiku, Jin Ziqiang, untuk melayanimu. Pria kurus itu tersenyum, dan senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia tidak hanya membicarakannya, tetapi dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Seperti yang dia katakan, nyawanya diselamatkan oleh Danie. Di dalam hatinya, dia selalu mengingat kebaikan Danie, dan dia selalu berharap suatu hari dia bisa membantu Danie, tapi sayangnya sejauh ini, Danie tidak pernah membutuhkan bantuannya, dan Danie meninggalkan daerah itu tidak lama setelah menyelamatkan nyawanya, dan belum ada berita, apalagi membalas kebaikannya, bahkan memikirkannya. Beberapa festival perlu disambut, dan tidak mungkin mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas Danie seumur hidup ini. Tanpa diduga, dia benar-benar menerima telepon dari Danie kemarin. Saat dia menerima telepon dari Danie, dia sangat gembira. Ketika dia mengetahui bahwa Danie berada di Huaxia dan dalam kesulitan dan membutuhkan bantuannya, dia langsung setuju tanpa ragu, dan segera memesan penerbangan tercepat ke Huaxia untuk mengejar pesawat. Dia bahkan tidak meminum air liurnya, jadi dia menanjak selama 4 jam di lingkungan yang sangat keras sampai dia tiba di bandara dan naik pesawat. Saya lega.